Shalom adik-adik. Shalom. Waduh, belum ada suaranya semua. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita siapkan hati kita, pakaian kita, Alkitab kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Katakan kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita mau naikkan lagu ini dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan ku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Kaulah segalanya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah dimanapun kami berada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini, kalau kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih sukacita? Aduh, belum ada suaranya lagi nih. Sekali lagi ya, masih ada sukacita? Ya, siapa yang di sini bisa menari buat Tuhan kita? Pasti semuanya ya. Yuk kita mau menari buat Tuhan kita menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan bernyanyi
Daud bernyanyi. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan bernyanyi seperti Daud bernyanyi. Yeay, oke. Masih semangat? Masih. Oke, kita mau menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami, Dia Mati Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi ya, pakai semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik karena sudah bersama-sama membaca Mazmur 91. Sekarang kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk disiapkan Alkitabnya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami ya Bapa. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati, telinga, dan Alkitabnya ya. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 21 yang menceritakan bagaimana Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus kembali setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematiannya. Nah adik-adik, tentunya adik-adik sudah tahu bahwa Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, gimana ceritanya tuh? Ceritanya adalah waktu malam-malam ketika Yesus mau ditangkap gitu ya, sebelum Yesus ditangkap dan diserahkan untuk dibunuh. Nah, Tuhan Yesus tuh bilang sama murid-muridnya bahwa mereka itu akan pergi meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus akan mengalami malam yang berat. Kenapa? Karena Yesus merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang seperti itu, Petrus ya mengatakan bahwa meskipun yang lainnya lari Tuhan, aku gak akan ninggalin engkau kok gitu. Tapi Tuhan Yesus langsung menegur Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan ternyata benar ya adik-adik ya, bahwa Petrus bertemu dengan orang-orang gitu ya, dan ditanya, kayaknya kamu muridnya Yesus deh, kayaknya kamu bareng-bareng sama orang ini terus deh. Tapi Petrus menyangkal itu dan akhirnya bunyi ayam berkokok, kukuruyuk begitu ya. Kemudian Petrus, oh iya, kemarin Yesus bilang bahwa aku akan menyangkal. Hal itu membuat Petrus itu menjadi menyesal banget dan akhirnya ya nangis juga ya adik-adik ya. Menyesal lalu nangis terus ya adik-adik tahu ya kisahnya bagaimana Petrus itu menyesal. Nah setelah kejadian hal itu, murid-muridnya kan terpecah-pecah ya, mencar-mencar di mana-mana. Nah, Petrus dan beberapa orang murid Tuhan yang lainnya ya itu pergi sama-sama memancing di danau, gitu ya. Nah, Petrus tuh bilang, "Hai guys, aku mau mancing nih," gitu. "Kamu ada yang mau ikut nggak?" Ternyata yang bareng-bareng sama Petrus itu mau pergi ke danau bareng-bareng. Akhirnya mereka memancing lah ya, nangkap ikan bareng-bareng gitu ya. Ternyata pas semalaman gitu ya, kok nggak dapet sih gitu ya, kesana lagi kok nggak dapet sih gitu ya. Jadi sampai pagi mereka nggak dapet ikan apa-apa nih adik-adik. Nah waktu mereka udah mau deket sama daratan gitu ya, ada orang nih bilang, "Anak-anak udah dapet ikan belum?" Nah kalau belum, coba deh lemparinnya di sebelah kanan, nanti dapet banyak.
ternyata mereka nurut gitu ya apa kata orang itu. Terus mereka nebarin di sebelah kanan dan ternyata bener adik-adik ikannya banyak banget ya. Nah, di saat itulah ternyata murid-murid yang lain berkata, itu Tuhan, itu Tuhan. Nah, Petrus ya secara otomatis langsung turun ke danau ya, menyelam langsung pergi ke Tuhan Yesus untuk bertemu Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik waktu selesai ya mereka memancing, ternyata ada Tuhan Yesus di situ. Ya mereka makan bareng. Ya Tuhan Yesus tuh bertanya sama Petrus, Petrus, kamu mengasihi aku nggak sih? Terus Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tanya lagi yang kedua kalinya. Tuhan Yesus nanya, Petrus, kamu mengasihi aku gak sih? Terus Petrusnya menjawab, iya Tuhan, engkau tahulah isi hatiku gitu ya. Terus Tuhan Yesusnya jawab, ya gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus tanya lagi ya adik-adik, Petrus, kamu mengasihi aku gak sih? Gitu. Kemudian Petrus sedih ya, kenapa? Karena ditanya 3 kali dan pertanyaannya sama gitu ya, jadi Petrus agak sedih. Terus Petrus cuma bilang gini, ya Tuhan tahulah isi hatinya aku bagaimana ya, jadi aku mengasihi Tuhan kok. Nah Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah adik-adik, bagaimana Petrus waktu sebelum Yesus meninggal ya, sebelum Yesus diserahkan, bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi Yesus putar balikan itu ya untuk mempertanyakan juga, kamu mengasihi aku nggak sih gitu ya, dan dengan jawaban, ya Tuhan aku mengasihi engkau, itu kayak itu memulihkan hati Petrus. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Petrus hari ini? Bahwa meskipun kita kadangkala lupa berdoa mungkin ya, lupa baca Alkitab, tapi ada dong dalam hati kecil itu yang mengatakan bahwa kamu mengasihi aku gak sih? Ya. Hai Fanny, kamu mengasihi aku gak sih? Hai Andrean, kamu mengasihi aku gak sih? Hai anak-anak yang di sana, kamu mengasihi aku gak sih? Mengasihi Tuhan Yesus gak sih? Ya. Nah, seringkali kita lupa nih adik-adik. Kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita mungkin masih takut ya untuk beribadah bersama-sama. Mungkin saat ini adik-adik juga lagi dengerin firman, tapi mungkin sambil melakukan hal yang lain. Mungkin ya adik-adik mungkin. Nah, ayolah kita balik sama-sama. Tuhan itu mengasihi kita loh. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kalaupun kita kayak tadi ya lupa untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai orang Kristen, Tuhan itu siap menerima kita kembali loh adik-adik. Ya syaratnya apa? Yaitu dengan pertanyaan Yesus ya, apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Ya kalau kamu jawab ya ayo kita bertobat sama-sama, kita kembali ke jalan yang benar. Untuk apa? Supaya kita juga bisa bertumbuh di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan selesai sampai di sini ya. Jangan biarkan kemalasan kita membuat kita jadi lupa untuk berdoa. Jangan biarkan kemalasan kita membuat kita lupa bagaimana caranya untuk membaca Alkitab. Jangankan baca Alkitab, Kak, buka Alkitab aja saya nggak ngerti kitab Yohanes tadi di mana. Ya, nah adik-adik kita sama-sama belajar ya. Mungkin ada adik-adik yang bareng sama mamanya, sama papanya, sama kakaknya. Yuk, coba mulai hari ini ya, kakak tantang nih adik-adik semuanya. Mau nggak baca Alkitab gitu ya tiap hari? Untuk apa, Kak? Ya bukti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi sama-sama kita mau bertumbuh di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Meskipun kadang-kali kita seringnya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kalian. Tuhan selalu menyertai kita semua. Jadi apapun yang kita kerjakan, percayalah ada Tuhan di hidup kalian semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Petrus dipulihkan, ya Tuhan Yesus sudah mengembalikan hatinya dengan yang penuh penyesalan, kembali dengan penuh sukacita. Biarkan itu juga boleh terjadi dalam hidup kami Bapa. Mungkin saat ini kami lupa bagaimana sih caranya berdoa, kapan sih kami harus berdoa. Tapi Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami mau rajin Tuhan berdoa, kami mau rajin membaca Alkitab. Tuhan tolong kami dalam keseharian kami, sehingga apapun yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami mengasihi Tuhan dengan setulus hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.